1. Kami akan menampilkan sebuah video mengenai perawatan oral mukositis pada mata kuliah keperawatan anak, kronis dan terminal. Selamat menyaksikan teman-teman. Halo, perkenalkan nama aku Nikeli Fasafani, aku sebagai suster. Halo, perkenalkan nama saya Figros Damayanti, saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan saya Fitria, saya sebagai pemateri 2. Halo guys, perkenalkan nama saya Sofia Ucapta, saya Fidelina Nova, saya saya Ratna, kami di sini sebagai editor. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Figros Damayanti sebagai pemapar materi 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mukositis oral. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu mukositis oral? Nah, pas banget dong. Untuk yang nggak tahu, tolong ya disimak baik-baik. Jadi mukositis sebesar 30-80% pada populasi penderita kanker. Ini juga dapat menjadi pintu masuknya bakteri dan juga dapat menyebabkan bakterimia loh. Lalu mukositis oral ini merupakan kondisi mukosa mulut yang mengalami peradangan. Ini juga sering ditemukan pada pasien yang mendapatkan kemoterapi anti kanker. Lalu oral mukositis ini terjadi akibat adanya inflamasi orofaring dari hasil terapi kanker yang terjadi pada 2-18 hari setelah kemoterapi. Kondisi ini juga dapat menyebabkan kesulitan makan dan juga minum. Lalu untuk penyebab utamanya karena adanya efek samping penanganan kanker dengan kemoterapi dan juga radioterapi. Dan juga efek pada kemoterapi ini selain bisa membunuh sel kanker, dia juga bisa membunuh sel yang sehat. Lalu untuk tanda dan gejalanya itu bervariatif. Yang pertama, sakit atau nyeri di mulut ataupun tenggorokan. Yang kedua, bercak putih lunak di mulut dan juga lidah. Yang ketiga, muncul luka atau ulcerasi di dalam mulut yang meliputi mukosa pipi, bibir, gingva, lidah, palatum, dan juga dasar mulut. Lalu yang keempat, kemerahan atau pembengkakan di mukosa mulut. Yang kelima, kesulitan menelan atau disfagia. Yang keenam, perubahan rasa atau serostomia ataupun mulut kering. Yang ketujuh, pendarahan dan luka-luka di mulut. Yang ke-8, kesulitan berbicara. Dan yang terakhir, infeksi sekunder yang dapat terjadi di dalam mulut. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan saya Gina yang akan melanjutkan pemaparan materi dari partner saya sebelumnya, yaitu tentang manajemen penanganan. Penanganan pada mukositis yang dapat dilakukan perawat antara lain, yang pertama itu pemberian larutan kumur. Pasien yang mengalami mukositis mendapat penanganan dengan cara berkumur menggunakan larutan yang dapat meredakan inflamasi dan juga mencegah infeksi. Pasien dapat diberikan larutan kumur NaCl dengan pertimbangan toksisitas minimal dan menjaga higien mulut. Selain NaCl, kita juga dapat menggunakan larutan natrium bikarbonat, yaitu 10 gram Na bikarbonat dalam 1 liter air steril. Yang kedua, melakukan sikat gigi. Hal pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan sikat gigi adalah pilih sikat gigi dengan bulu sikat yang halus atau lembut. Penggunaan sikat gigi dengan bulu halus meminimalisir luka baru pada rongga mulut sekaligus dapat membersihkan gigi untuk mencegah pertumbuhan bakteri kembali. Nah, kalau pada bayi, sikat gigi dapat diganti menggunakan kain atau handuk dengan bahan yang lembut. Yang ketiga yaitu manajemen nyeri. Luka dan kondisi peradangan menyebabkan rasa nyeri. Perawat dapat memberikan gel lidocaine untuk mengatasi nyeri. Pemberian vitamin E dengan topikal menunjukkan keefektifan pada manajemen oral mukositis. Lalu yang keempat, pemenuhan nutrisi dan cairan. Perawat mengkolaborasikan untuk diet lunak atau cair sehingga memudahkan dalam menelan makanan. Pemantauan intake dan asupan makanan untuk perbaikan imunitas agar memperbarui sel-sel yang telah rusak. Lalu anjurkan klien untuk menjaga asupan cairan dengan sering minum untuk menjaga kelembapan mukosa dan mengurangi resiko luka kembali. Yang kelima yaitu pencegahan infeksi.
Pada pasien dengan mukositis, memungkinkan untuk terjadinya infeksi jamur atau virus. Pada rongga mulut, dapat terjadi kolonisasi bakteri Streptococcus. Hal ini dapat menimbulkan bakteremia pada pasien dengan mukositis berat. Oleh karena itu, pasien dapat diberikan agen profilaksis anti jamur secara oral atau intravenous seperti fluconazole. Nah, gimana nih teman-teman setelah menjelaskan pemaparan materi dari saya dan juga partner saya? Pasti teman-teman merasa dapat ilmu baru kan? Nah, kalau gitu silakan saksikan video selanjutnya ya teman-teman. Bye! Selamat pagi Ibu, selamat pagi Adik. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Suster Niken Diva yang bertugas di ruangan ini dari pukul 7 hingga 2 siang. Sesuai dengan standar keselamatan pasien, Ibu boleh bantu sebutkan nama anak Ibu dan tanggal lahirnya? Joko 1 Januari 2014. Baik, saya Ibu dengan adik Joko. Tujuan kedatangan saya pada pagi hari ini untuk mengedukasi perawatan mulut pada anak Ibu. Nah, karena anak Ibu kan sedang menjalani kemoterapi. Nah, kemoterapi ini ada beberapa efek samping Bu, seperti mukositis. Apakah Ibu tahu mukositis itu apa? Belum. Mukositis itu seperti luka atau sariawan di dalam mulut ya Ibu. Nah, maka dari itu saya akan memberikan edukasi terkait perawatan oral mukositis ini. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada, Sus. Baik, jika tidak ada, prosedur ini memakan waktu 10-15 menit. Saya akan mulai tindakannya ya Ibu. Iya, silakan. Udah. Habis itu sudah diobservasi, kita pasang perlak. Ya, pasang perlaknya. Habis itu siapin bengkok untuk wadah dia membuang nanti. Nah, habis itu siapin sikat gigi dan pastanya. Set. Nah, ini contohnya seperti gini ya. Suster bantu ya di putar-putar dengan lembut saja. Oke, selama 90 detik. Habis itu bagian bawah ini karangnya dengan lembut. Nah, habis itu dibilas dengan air. Nah, habis itu kumur-kumur dengan larutan. Nah, kumur-kumur. Habis itu jika sudah diulap ya. Kalau sudah, jangan lupa terakhir kita gunakan pelembab bibir di area bibirnya agar tetap lembab. Oke, prosedur sudah selesai. Bereskan alatnya. Tindakannya sudah selesai ya Ibu. Bagaimana nih adik perasaannya setelah suster beri perawatan mulut ini? Gimana Dek? Lebih enak ya? Lebih nyaman ya. Oke Ibu, nanti tindakan ini perawatan mulut ini dilakukan sehari 2 kali ya Ibu. Nah, nanti Ibu lakukannya dengan sikat gigi yang lembut, lalu menggunakan larutan untuk kumur-kumur sama pelembabnya ya Ibu. Jangan lupa. Sampai sini yang ingin tanyakan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada, saya izin pamit ya Ibu. Iya, terima kasih Suster. Sama-sama. Terima kasih ya Dek.